Seni lukis kelas 9 bagian 2. Jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga setiap tarikan nafas kita selalu diberkahi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari sebelum kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama masing-masing, karena berdoa adalah tanda syukur, karena berdoa tanda lemahnya kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Amin. Sebelum kita melangkah pelajaran pada hari ini, mari kita mengambil hikmah hari ini dengan kata-kata yang bermanfaat, yang bisa kita nikmati bersama-sama. Semoga ada hikmahnya kalimat-kalimat berikut ini. Hari ini telah diberi karunia yang tak terhingga besarnya, yang tak ternilai harganya. Cobalah raba mata kalian. Mau diganti dengan mobil termahal sekalipun, atau 10 gunung emas, atau mungkin bisa lebih lagi. Belum anggota tubuh yang lain, tentu tidak ada yang mau. Kita kaya raya tetapi jarang bersyukur atas karunia itu. Bahkan sering kufur nikmat, mengeluh, menghibah, merintih dengan kata-kata aku miskin, aku miskin, aku miskin. Pantaskah kata itu terucap? Kalau sering terucap, Allah meridhoi, maka kita akan menjadi miskin betulan. Apakah ada yang mau miskin? Tentu tidak ada. Bersyukurlah atas semua karunia Allah. Bersyukur adalah tanda kita cinta kepada Allah. Bersyukur tanda kita membutuhkan Allah ada di hati kita. Bersyukur adalah tanda bahwa hidup ini tanpa kehadiran Allah di sekeliling kita, di tubuh kita, di jasad kita, kita tidak dapat dikatakan sebagai manusia. Mungkin kita sudah tinggal tulang belulang. Yakinlah dengan bersyukur, hidupmu akan indah selamanya. Amin. Oke, minggu yang lalu telah kita lihat tayangan video tentang Affandi, lukisan Affandi. Di mana kira-kira masih ingat Affandi melukisnya? Melukis apa beliau? Semoga masih ingat. Affandi saat itu melukis dengan menggunakan tangannya, dengan menggunakan tube yang langsung dituang kepada kanvasnya. Masih ingat? Kira-kira itu aliran apa? Oh iya, lupa. Kalian mungkin belum tahu aliran-aliran seni lukis. Nanti akan kita bahas belakangan. Oke. Ini coba kalian perhatikan video yang akan tampil ini. Kita amati lagi video sederhana ini. Sederhana ini pun sudah dapat dikatakan sebagai lukisan. Perhatikan hanya sebuah garis-garis sederhana. Garis melingkar-lingkar, membentuk sebuah bunga. Kamu perhatikan garisnya sederhana. Tidak ada yang rumit. Kalian bisa melakukan dengan mudah. Cuma seperti itu. Tarian-tarian garis lurus, tarian garis-garis bengkok. Coba kalian lihat, kalian amati bersama-sama. Gak ada yang sulit. Gambar daun. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Sekali lagi tidak ada yang salah. Kalau terjadi garis yang keluar pada bentuknya, nanti bisa dibetulkan atau dibiarkan, tidak apa-apa. Gak ada yang salah dalam seni lukis.
Sederhana banget. Cuma gerakan-gerakan seperti ini saya yakin semua anak-anak akan bisa. Kita kasih pointilis. Apa itu pointilis? Adalah titik-titik yang menghiasi pada gambar kita. Kita kasih arsir adalah kita kasih gelap terang pada gambar itu agar gambarnya lebih menarik lagi. Perhatikan, sangat mudah sekali gambar ini. Saya yakin kalian yang sudah kelas 9 akan mudah sekali membuat bentuk-bentuk seperti ini. Jangan pernah mengeluh, saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa Pak. Ucapkanlah kata-kata yang positif. Semoga akan mendekati pada tujuan yang Anda niatkan, yang keluar dari mulut kalian. Gambar ini hanya hitam putih, tidak ada warna yang lain. Mungkin masih terjadi perdebatan. Ini lukisan atau gambar, Pak? Kita tidak perlu mendebatkan itu, biarkanlah orang-orang yang pintar saja mendebatkannya. Oke. Setelah tayangan tadi, kira-kira apa pengertian dari melukis? Diskusikan dengan teman kalian. Saya yakin di antara kalian pasti ada yang tahu, dan tugasnya yang tahu adalah memberi ilmunya kepada teman yang lainnya, agar kita semua paham apa itu pengertian melukis. Anak-anak, perhatikanlah. Cobalah kalian coret-coret di buku kalian, menggambar bunga. Coret-coret sembarang saja. Kira-kira membuat bunga-bunga apa saja yang bisa kalian bayangkan. Kalian tentu melihat bunga di sekitar rumah kalian. Jangan berpikir bunga yang sulit-sulit, bisa kalian rubah bunga itu. Atau kalian lihat bunga di slide ini juga ada bunga. Ini juga ada gambar bunga-bunga. Ambil yang bunga yang termudah. Kemudian silahkan kalian goreskan di buku kalian. Berilah warna sesuka kalian. Apapun warnanya, boleh hitam, boleh kuning, boleh coklat, boleh biru, ataupun gak ada masalah. Karena menggambar itu bebas, ekspresi sesuai dengan kesukaan kalian. Jangan pernah takut salah, karena kalau takut salah tidak akan pernah melangkah, akhirnya tidak akan pernah bisa. Karena takut akan menghantui gerak kita, takut akan mematikan potensi yang ada dalam diri kita. Maka buanglah takut, jadilah kalimat-kalimat yang positif. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Oke. Bukakanlah kalian sudah membuat lukisan. Terima kasih kalian sudah melakukan yang terbaik pada hari ini. Baik, sekarang kita mengartikan pengertian melukis. Kita ambil pengertian melukis menurut seorang ahli yang bernama Sudarso SP. Beliau adalah pakar seni lukis Indonesia. Seni lukis adalah kegiatan mengolah medium, 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Oke, yang perlu kalian pegang adalah ada kata-kata 2 dimensi, ada kata-kata 3 dimensi. Kemudian melibatkan ekspresi, emosi, gagasan pencipta secara penuh. Jadi kata-kata inti clue-nya itu kalian pegang. Ya, kalian pegang. Karena kita menggunakan kata melukis, maka berarti adalah kegiatan. Berarti adalah kegiatan. Ibu kita sedang menjahit, berarti ibu kita sedang melakukan jahit. Me-nya mengacu kepada kegiatan. Oke, paham kira-kira? Oke, kita lanjutkan. Jadi, melukis bisa juga diartikan dengan sangat gampang. Yang harus kalian pegang tadi apa? Yang kalian pegang tadi adalah
kata-kata 3 dimensi dan 2 dimensi. Apa itu benda 3 dimensi? Apa itu benda 3 dimensi? Apa itu kreasi? Apa itu ide? Apa itu emosi? Apa itu imajinasi? Apa itu bahan? Apa itu alat? Saya yakin kalian sudah paham semuanya karena sejak kalian berada di sekolah dasar sudah diajarkan benda 3 dimensi, benda 2 dimensi. Paham kira-kira ya? Saya pikir nggak ada masalah dengan ini. Kalian bisa. Dan ini pun bukan pengertian yang harus kalian ikuti. Kalian silakan membuat pengertian menurut pengertian yang kalian bisa artikan ketika kalian melihat gambar orang sedang menggambar bunga di atas tadi. Atau mungkin kalian akan menggambar, kemudian silakan kalian artikan. Oke, kita ingat-ingat kembali. Masih ingat apa itu benda 2 dimensi? Ayo, apa itu benda 2 dimensi? Yang paling gampang diartikan benda 2 dimensi adalah benda yang dapat dilihat dari satu arah. Benda yang hanya dapat dilihat dari satu arah. Kalian kalau melihat lukisan hanya bisa dari depan saja, dari belakang tidak bisa, dari samping kiri tidak bisa, dari atas tidak bisa, dari bawah tidak bisa. Maka lukisan adalah benda 2 dimensi. Silahkan kalian cari contoh yang lain. Kemudian tadi ada benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah benda yang dapat dilihat dari segala arah. Coba kalian pegang pulpen kalian. Pulpen kalian bisa dilihat dari atas, dari bawah, dari samping kanan, samping kiri. Itu berarti contoh benda 3 dimensi. Berarti kalau kalian menggambar, itu bentuk pulpen yang kalian pegang itu, kemudian kalian gambar. Pulpen 3 dimensi, kemudian kalian gambar, maka benda itu menjadi gambaran itu disebut adalah benda 2 dimensi karena pulpennya sudah tidak bisa dilihat dari belakang lagi. Ya, awalnya 3 dimensi ketika berada di tangan kalian, pulpen yang asli, kemudian ketika kalian menggambar di kertas jadi pulpen, entah pulpennya awut-awutan atau sesuai atau sama persis, saya nggak tahu. Yang penting kalian menggambar pulpen sesuai dengan imajinasi kalian, maka yang berada di gambar itu adalah menjadi benda 2 dimensi. Paham ya? Berikan contoh-contoh yang lainnya. Saya yakin kalian bisa memberikan contoh-contoh yang lainnya. Oke, sekarang kita akan menginjak pada tujuan berkarya lukis. Tujuan nomor 1 adalah tujuan religius. Nomor 2, tujuan kritik sosial. Nomor 3, tujuan ekspresi. Nomor 4, tujuan komersial. Perhatikan, carilah pengertian tujuan berkarya lukis di atas. Pertemuan akan datang. Insya Allah kita bahas bersama-sama. Jadi kalian mencoba mencari di buku kalian. Kalau kalian tidak punya bisa cari di Google. Apa itu tujuan berkarya lukis? Tujuan religius, tujuan kritik sosial, tujuan ekspresi, tujuan komersial. Sebelum diakhiri, ada yang berani mengartikan apa itu melukis? Jangan lupa harus ada kata-kata kegiatan. 2 dimensi, 3 dimensi, menggunakan bahan dan alat. Silahkan kalian olah kata-kata itu. Ayo, ada yang berani kan? Jangan lihat buku. Jangan lihat buku, percuma nanti. Kalian nggak paham. Bangunlah imajinasi kalian untuk mengartikan apa itu melukis.
Oke, sudah? Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke, saya tutup pelajaran hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga minggu depan bisa ketemu dalam keadaan yang lebih indah, lebih bagus lagi, dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.